Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Selamat datang di kelas 10 SMA, di mana sosiologi pada kali ini ada di fase E, dan fase E untuk materi pertama yaitu tentang pengetahuan dasar sosiologi. Nah, apa saja yang perlu kita pelajari dalam pengetahuan dasar sosiologi? Sebelum ke materi lebih lanjut, mari kita lihat tujuan pembelajarannya dulu. Diamati dulu tujuan pembelajarannya. Kalian harus tahu apa yang harus dicapai. Jadi, jangan cara apapun kalian mencari, kalian tujuannya tetap satu ya. Yang pertama, tujuan kalian adalah nantinya kalian dapat menjelaskan definisi ilmu sosiologi dengan kata-kata sendiri. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri sosiologi secara teliti. Dan yang ketiga, kalian mampu menunjukkan contoh objek kajian sosiologi dengan cara yang bervariasi. Kemudian yang keempat, nanti kalian tahu bagaimana fungsi dari sosiologi untuk merespon gejala sosial yang ada di lingkungan sekitar. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini itu akan memadukan antara pemahaman konsep kalian dengan keterampilan prosesnya. Jadi tidak hanya materinya saja, tapi kalian tahu bagaimana cara menggunakan materi yang sudah kalian kuasai sebagai ilmu dasarnya ya. Nah, peta konsepnya untuk mempelajari pada pengetahuan dasar sosiologi ini, apa saja yang perlu dicari materi-materinya anak-anak? Kalian cari tentang pengertian sosiologi, kemudian ciri-ciri sosiologi, objek kajian sosiologi, dan juga menganalisis bagaimana nanti fungsi dari sosiologi. Nah, sebelum kalian mempelajari materinya lebih jauh, coba kita amati. Kita gunakan imajinasi sosiologi. Apakah kalian pernah dengar apa itu imajinasi sosiologi? Atau mungkin kalian masih bingung ya karena belum pernah berkenalan dengan sosiologi. Sosiologi itu apa sih? Orang tahu saja belum kok disuruh berimajinasi gitu ya. Nah, kalian pernah mengalami peristiwa yang ada di gambar? Nah, apa yang kalian pikirkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di gambar? Itu semua berhubungan dengan kegiatan kalian loh. Pada saat kalian ada di situ, apa yang kalian bayangkan? Kenapa ya saya ada di situ? Untuk apa ya saya ada di situ? Kemudian apa sih yang ingin saya capai ketika saya ada di sini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu jawaban, bukan? Nah, untuk mencari jawabannya, kalian perlu menggunakan ilmu. Salah satunya kalian menggunakan sudut pandang ilmu sosiologi. Sehingga kalian nanti ketika membayangkan, hal-hal yang kalian bayangkan adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian nanti kalau sudah terbayang, apa ya yang akan terjadi? Kalian bisa berimajinasi dan kalian bisa memprediksi apa yang terjadi meskipun ketentuannya nanti adalah ketetapan yang Allah berikan. Namun kita punya rencana. Salah satu untuk merencanakan adalah dengan cara memanfaatkan ilmu sosiologi. Nah, mari kita bahas. Kalian mau tahu nggak ya kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan di sini Ibu akan jelaskan juga bagaimana awal mula muncul adanya ilmu sosiologi. Kalian tahu sosiologi itu siapa yang memberikan nama? Nah, di sini ada tokoh yang bernama Auguste Comte, filsuf dari Prancis yang memberikan nama sosiologi. Kenapa kok dia memberikan nama sosiologi? Jadi pada saat itu terjadi perubahan masyarakat secara besar-besaran, terjadi kekacauan di mana-mana. Akibat apa saja? Apakah kalian pernah dengar adanya revolusi industri, revolusi Prancis gitu? Perubahan-perubahan revolusi tersebut menandai adanya perubahan-perubahan masyarakat secara fundamental atau mendasar, sehingga terjadi adanya kekacauan di dalam masyarakat. Konflik terjadi di mana-mana, pengalihan fungsi yang tadinya dilaksanakan oleh manusia kemudian berubah ke tenaga mesin, sehingga terjadilah pengangguran. Kemudian terjadilah pemberontakan. Kemudian yang tadinya adanya kerajaan, terjadilah adanya protes dari rakyat karena adanya penindasan yang terjadi. Nah, ini semua dirasakan
dirasa oleh para ilmuwan menjadi hal yang unik, sehingga perlu disiapkan adanya ilmu khusus untuk mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi seperti ini. Maka lahirlah ilmu sosiologi. Setelah kita tahu awal mula sosiologi, mari kita bahas satu persatu pengertian atau definisi sosiologi menurut para ahli. Di sini disampaikan ada 4 ahli, namun kalian bisa tambah lagi referensi dengan cara kalian mencari di internet ataupun buku-buku lainnya yang menyediakan informasi-informasi ini. Jadi di sini ada Pitirim Sorokin menjelaskan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial seperti gejala-gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, bidang-bidang pendidikan, bagaimana saling mempengaruhi timbal balik lainnya. Kemudian yang kedua, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala. Nah, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan non-sosial ini, gejala sosial tadi kita sudah bahas, berhubungan dengan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, kalau yang non-sosial, kalian pernah dengar adanya gejala alam? Berarti non-sosial ya. Nah, ketika terjadi bencana, itu juga bisa kita pelajari sosiologi ketika bencana tersebut ada kaitannya dengan hubungan antar manusia. Mungkin terjadinya akibat ulah manusia, misalnya banjir gitu ya. Banjir bisa terjadi secara alamiah karena peristiwa alam, tapi juga bisa terjadi akibat dari perbuatan manusia. Nah, setelah terjadi banjir, apakah akan berakibat pada kehidupan masyarakat juga? Nah, itu juga bisa dibahas dalam pembahasan sosiologi. Kemudian yang ketiga, menurut Pitirim Sorokin, mempelajari tentang ciri umum dan semua jenis gejala sosial tersebut. Jadi ciri-ciri umumnya yang diambil. Kemudian kalau menurut Suryono Sukanto, sosiologi itu memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum dalam kehidupan di masyarakat. Bersama ya tadi dengan Pitirim Sorokin. Kemudian, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu masyarakat yang mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial, dan juga termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial. Di dalam masyarakat pasti ada strukturnya, ada pembagian tugasnya. Ketika kita bicara tentang struktur sosial, maka kita bicara tentang status dan peran dari seseorang di dalam masyarakat tersebut. Kedudukan apa yang mereka miliki, sehingga berhubungan dengan apa yang harus mereka lakukan. Dan disitu akan terjadi hubungan timbal balik yang kemudian muncul proses sosial di dalamnya sehingga menyebabkan adanya perubahan-perubahan sosial. Nah, kemudian kalau menurut Project dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Kita tidak bisa hidup sendiri ya, manusia pasti membutuhkan orang lain. Ketika membutuhkan orang lain, maka manusia membentuk kelompok. Dan ketika berkelompok, hubungan yang ada di dalamnya dipelajari oleh sosiologi. Dengan melihat pengertian-pengertian ini, mungkin kita bisa simpulkan ya, atau kalian juga bisa menyimpulkan. Intinya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Entah itu mereka berhubungan dengan gejala alam, ataupun dari strukturnya, tentang kaidah-kaidahnya atau norma-normanya yang berkaitan untuk mengikat bagaimana hubungan sosial di antara mereka. Ya, jadi ketika kalian menemui seorang lain, kemudian kalian mengadakan hubungan timbal balik, maka kalian bisa memanfaatkan ilmu sosiologi. Nah, dari definisi-definisi ini, Ibu rasa kalian bisa menebak ya, jadi apa saja objek kajian sosiologi, apa yang menjadi pembahasan di dalam sosiologi. Nah, kalau menurut para ahli, ada beberapa pokok bahasan yang dikelompokkan oleh para ahli. Di sini ada Emil Durkheim sebagai peletak dasar pengetahuan sosiologi, meskipun yang memberikan nama adalah Auguste Comte, tapi Emil Durkheim menjadi peletak dasar pengetahuan sosiologis. Dan bahasan pada pemikiran Emil Durkheim itu adalah tentang fakta sosial.
Apa itu fakta sosial? Nah, fakta sosial itu adalah pola atau sistem yang mempengaruhi cara manusia dalam bertindak, artinya di luar diri manusia, dan mereka diikat oleh aturan-aturan yang biasa kita sebut sebagai norma. Jadi ketika kita mau bertindak, kita perhatikan apa ya yang mengatur saya. Nah, itu adalah pembahasan yang disoroti oleh Emil Durkheim. Kemudian kalau pokok bahasa sosiologi menurut Max Weber lebih pada tindakan sosial yang dilakukan karena tindakan ini mempertimbangkan perilaku orang lain. Jadi ketika kita mau melakukan suatu tindakan, kita berpikir, oh ada siapa ya? Wah, nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Nah, itu adalah pemikiran menurut Max Weber. Ini yang dipelajari oleh sosiologi. Kemudian untuk menurut Wright Mills, bahasan sosiologi adalah imajinasi atau khayalan sosiologis, di mana imajinasi ini dapat memahami apa yang terjadi di masyarakat berdasarkan dari pengamatan-pengamatan dan juga dari adanya kenyataan atau fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga kita bisa memprediksi sebab akibat yang terjadi. Kemudian menurut Berger, bahasa sosiologi adalah realitas sosial, di mana realitas sosial ini diperlukan sosiolog untuk menyingkap berbagai fenomena dan bukan merupakan terjadi begitu saja, tapi pasti ada penyebab-penyebab di dalamnya. Perlu diulas lagi, oh ini ada apa ya? Perlu dicari. Nah, kenapa kok demikian? Karena sosiologi memiliki 4 ciri. Yang pertama adalah empiris, berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua teoritis, menyusun abstraksi berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian yang keempat kumulatif. Jadi teoritis tadi misalnya dari beberapa tokoh tadi. Kemudian kumulatif, kalian pun bisa melakukan penelitian lebih lanjut untuk memperbaiki, memperhalus, menyempurnakan teori yang sudah ada. Dan juga yang keempat adalah non-etis. Dan non-etis ini tidak membicarakan baik dan buruk, namun menganalisis fakta secara mendalam. Jadi meskipun itu buruk, tetap harus kita hadapi, kita analisa agar kita tahu cara pemecahannya. Karena salah satu fungsi sosiologi adalah membantu kita dalam memberikan solusi atas segala permasalahan yang kita hadapi. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.